Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ari Rawati dari SD Negeri 009 Tenggarong. Saya mengampu kelas 6. Izinkan saya share screen dulu, Bu Yuni. Silahkan, Ibu. Kok tidak mau share screen, coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, oke anak-anak, sebelum kita belajar, silahkan yang bertugas memimpin doa hari ini untuk memimpin doa dulu. Ibu silahkan, Liana dulu, silahkan pimpin doa teman-temannya. Baik, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Liana atas bantuannya. Oke anak-anak, berhubung kita sekarang ini baru saja merayakan HUT ke-77 Republik Indonesia, untuk menunjukkan rasa syukur kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Syukur ya. 1, 2, 3. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Ibu mau lihat ini siapa-siapa yang masuk sekolah hari ini ya. Yuni ada, Maulida ada, Nurhalina ada, Liana ada, Aning ada. Ini satu orang yang nggak masuk nih kelihatannya nih. Si Ari nih. Ari ini beberapa hari ini tidak masuk tapi tidak izin sama Ibu. Siapa yang tahu alasannya kenapa Ari nggak masuk nih? Bisulan, Bu. Kemarin main sama aku, pamitnya bisulan. Ari bisulan. Tapi kok nggak mau izin sama Bu Guru, Yuni? Lupa mungkin Bu, ibunya kemarin kan waktunya panen toh, Bu. Walah kasihan ya. Nanti tolong dipadahi. Tolong dibilangi Ari ya, kalau memang sakit harus izin ke ibu gurunya ya. Anak-anak, Ya, Bu. Jangan ditiru ya kelakuan Ari seperti itu. Apalagi kalian sudah kelas 6 SD. Kelas 6 ini kalian adalah jenjang yang menentukan, kelas yang menentukan kalian akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang SMP. Iya, SMP. Kalau kalian rajin alfa, nanti apa efeknya? Tidak akan? Tidak lulus, Bu. Ngendok. Tidak akan lulus. Oke, bagus ini. Oke. Sekarang, Ibu, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 3. Untuk mengingatkan kembali pembelajaran di pembelajaran 1 dan belum lupa Ibu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah, kemudian mampu menyusun hasil analisis informasi tersebut dengan peta pikiran, kemudian mampu menganalisis rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari,
Dan selanjutnya adalah mampu menyusun hasil laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengingatkan kembali tentang penemu yang mengubah dunia, Ibu mau share kembali nih, wajah siapakah ini? Tahu Siapa yang aku, tahu? Bu. Itu Michael Faraday, Bu. Ibu mau tanya, bagaimana dia bisa mengubah dunia, Yuni? Menemukan lampu, Bu. Bola lampu. Kurang tepat, nah. Duh, kok Ayo, salah? apa? Menemukan Listrik. Betul. Ayo, berikutnya. Ini ada lagi, kita juga dari Indonesia, ada juga seorang tokoh. Ya, seorang tokoh yang juga menemukan sesuatu buat dunia. Siapakah ini? Siapa yang tahu? B.J. Habibie, Bu. Saya, Bu. Iya, angkat tangan dulu dong. Siapa tadi? Siti? Saya, Bu. Siti tadi. Imbang Siti. Oh, iya. B.J. Habibie. B.J. Habibie, Bu. Ya, sekarang Ibu tanya Nurhalena, apa penemuannya? Apa penemuan dari beliau yang mengubah dunia ini? Buat pesawat, Bu. Tepatnya apa, Nurhalena? Membuat pesawat terbang, Bu. Apalagi? Siapa yang tahu selain Nurhalena? Liana tahu? Membuat pesawat, Bu. Ada lagi yang paling penting loh, yaitu penyimbang Wakil pesawat. presiden, Bu. Betul, wakil. Setelah itu? Apa ya? Presiden, Bu. Betul. Tapi Yuni, yang paling penting penemuan beliau adalah menemukan crack progression theory, yaitu teori keretakan sayap pesawat terbang. Oh, seperti itu, Bu. Ya. Oke, anak-anak. Kemarin kan kalian sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil ya, tapi Bu isi 5 kelompok nih, bukan kecil berarti ya. Ada 2 kelompok di kelas ini, yaitu Ahmad, Iin, Niken, Nurhalena, dan Maulida itu kelompok 1. Kemudian Aning, Kamasiah, Liana, Siti, dan Yuni adalah kelompok 2. Kemarin Ibu sudah memberi tugas kalian, yaitu mencari informasi penting dari teks eksplanasi yang penemu yang mengubah dunia, dan kalian temukan, yang kalian temukan itu taruh diletakkan di peta pikiran. Oke, karena tugas itu sudah tugas yang kemarin, bisakah hari ini kita bahas bersama, kita presentasikan? Ya. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 ke kelompok 2 dulu, siapa yang mau mewakili, dan yang lain tolong menanggapi ya. Ayo silakan, siapa yang mau maju, kelompok siapa dulu? Ditunjuk aja kah? Bu tunjuk kah? Ditunjuk, Bu. Ditunjuk kah? Oke, kelompok 1, siapa yang mewakili? Karena Ahmad sedang izinkah ini Ahmadnya tidak hadir hari ini? Ayo silahkan, siapa yang mewakili kelompok 1? Saya, Bu. Ayo, ya Maulida, silahkan dibaca hasil diskusinya kemarin. Ya, kemarin hasil diskusinya itu jawaban kami sesuai dengan kriteria yang ditanyakan di LKPD, Bu. Jadi, pada paragraf pertama itu tentang topik dan manfaat listrik pada kehidupan warga di dunia. Kemudian, pada paragraf kedua ada pengertian arus listrik, perjalanan arus listrik dari pembangkit ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Kemudian pada paragraf itu terdapat kesimpulan dari teks bacaan, yaitu peran penting bagi kehidupan manusia dan pesan pribadi dari penulis, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dan dalam kesehariannya. Ya. Bagaimana kelompok lain bisa menanggapi? Bagaimana pendapat kelompok 1? Betulkah? Masa betul semua? Ada yang kurang tidak? Betulkah? Alhamdulillah, masa betul. Oke ya. Sekarang kelompok 2 bisakah menyimpulkan kalau teks eksplanasi itu sebenarnya teks yang bagaimana? Kelompok 2, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Siti? saya, Bu. Ya, gimana Siti? Ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam,
seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya, Bu. Ya, betul. Ada pendapat lain? Iin? Menurut penyusunnya kayak apa? Penyusunan teks eksplanasi itu apa dulu? Intinya kah? Kalimat penjelas kah? Silakan. Pernyataan Ya. umum dulu, Bu. Pernyataan umum dulu, Bu. Pembukaan. Kemudian deretan penjelasnya berupa Ya. inti dan penutup kesimpulan, Bu. Oh iya, betul. Ya, tepuk tangan untuk yang presentasi hari ini. Kita kasih reward dulu. Ya. Selanjutnya, ini sudah kita bahas yang tentang teks eksplanasi dan berikut ini adalah kesimpulannya ya. Ya, ini kesimpulannya. Tadi sudah dibacakan, tadi sudah dibahas oleh Siti dan juga Iin. Nah, sekarang Ibu beranjak ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang ini ya. Bagaimana jika listrik tidak ditemukan di dunia? Ayo, siapa yang tahu? Apa akibatnya jika listrik tidak ditemukan di Gelap, dunia? Bu. Kalau malam hari, Bu. Mm-mm. Lah, Bu. Nah, siapa lagi yang tahu? Liana, kalau listrik nggak ada kayak apa? Capek, Bu. Apa-apa manual. Nah, betul. Niken, kalau listrik tidak ditemukan kayak apa dunia ini, Niken? Yang pasti gelap, Bu. Mau kenapa-napa susah. Ya, betul. Mau belajar juga susah. Jaringan Iya. internet juga tidak ada. Ya, oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses listrik pada rangkaian listrik sederhana seri dan paralel? Nah, hari ini baru kita akan membuktikan. Kemarin kalian sudah Ibu suruh bawa peralatannya, ya, dan sebagian sudah dirakit di rumah sebagian. Nah, di rumah ini kita tinggal menggabung-gabungkan atau menyambungkan kabelnya, oke? Kelompoknya tetap aja ya, tidak usah berubah-ubah karena kemarin sudah ditentukan. Nah, silahkan per kelompok kalian untuk bergabung dengan kelompoknya, kemudian menyelesaikan pekerjaan kalian yang belum selesai merangkai rangkaian listriknya. Kemarin kelompok 1 di rangkaian seri ya, dan di kelompok 2 rangkaian paralel. Ya. Silahkan dilanjutkan pekerjaannya. Nanti sambil Ibu lihat ya, Ibu kasih waktu, Ibu beri waktu selama 15 menit. Baik, Bu. Ya, silahkan ya. Silahkan dikerjakan dulu sambil Ibu lihat-lihat nih ya. Loh, Yuni. Kenapa tanganmu basah itu? Nah, kalau basah bolehkah merangkai listrik, Yuni? Nggak boleh, Bu, nyetrum. Nah, dikeringkan dulu tangannya ya. Nggih, Yuk, Bu. dikeringkan dulu. Ibu mau keliling lagi ke tempat lain nih. Mana lagi nih ya? Bagaimana nih, Ken? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Ini Ken, lihat ini Ken. Kenapa nggak kamu sambung nih kabelnya, lalu ditutup dengan selotip loh ya? Kalau nggak ditutup dengan selotip, Maaf, Bu, lupa. Ya, terima kasih, Ibu. nah, Ibu mau tanya akibatnya apa, Nurhalina? Kalau sampai itu sambungan listrik dari sambungan kabel tidak dikasih selotip, itu kayak apa nanti? Apa akibatnya, Nurhalina? Bisa menyebabkan konslet, Bu. Ya, konslet atau arus Listrik ya. arus pendek ya. Ya. Siti, kalau sampai terjadi arus pendek, apa akibatnya lagi yang lebih besar lagi, yang lebih merugikan lagi ke masyarakat? Kebakaran, Bu. Ya, betul, kebakaran ya. Makanya kita kalau membuat sebuah proyek juga harus berhati-hati. Harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Tangan jangan basah dan sambungan dari kabel harus ditutup atau dikasih selotip ya. Oke. Nah, setelah kalian sambungkan harus benar-benar sampai menyala seperti ini ya. Lalu kalian amati, baru nanti dilaporkan ke Ibu atau dipresentasikan ke depan ya. Karena masing-masing kelompok berbeda, berarti harus maju dua-duanya nih ya. Satunya kelompok 1 seri, kelompok 2 paralel. Oke. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah. Oke. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? 2, Bu. Kelompok 2. Oke, silahkan. Siapa yang mau maju nih? Mau lidah lagi?
Ganti ya, jangan Maulida lagi ya. Berbagi ya. Bu, di kelompok Maulida ada Iin. Ibu mau dengar suara Iin. Silakan Iin. Iya, Bu. Ya, saya akan mempresentasikan rangkaian seri ya, Bu. Ya. Baterai sebagai sumber daya listrik, kabel sebagai penghantar arus listrik, ada saklar memutuskan arus, dan bohlam mengubah energi listrik menjadi cahaya. Laporan percobaannya, nama percobaan, membuat rangkaian listrik sederhana secara seri. Tujuan percobaan membuktikan rangkaian listrik sederhana secara seri berfungsi dengan baik. Lampu bisa menyala. Alat dan bahan, kabel 2 warna, biru dan merah, bohlam, 2 buah baterai, solasi, dudukan baterai, saklar, kertas, dan kertas karton. Langkah kerjanya, langkah-langkah cara membuat rangkaian listrik seri. Yang pertama, hubungkan ujung positif baterai 2 dengan ujung negatif baterai 1 dengan kabel listrik, atau menempel kawat tembaga dalam kabel ke ujung baterai. Yang kedua, hubungan ujung positif baterai 1 dengan saklar listrik dengan kabel. Yang ketiga, hubungkan ujung negatif saklar ke ujung positif lampu dengan kabel. Yang keempat, hubungkan ujung negatif lampu 1 dengan ujung positif lampu 2, lalu dilanjutkan ujung negatif lampu 2 ke ujung positif lampu 3. Yang kelima, hubungkan ujung negatif lampu 3 dengan ujung negatif baterai 2. Kesimpulannya, rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Sudah, Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Iin. Oke, kelompok lain ada tanggapan? Yang mau menanggapi Iin, apakah sudah benar kesimpulannya tentang rangkaian seri? Selain disusun berderet, apalagi? Benar, Bu. Benar. Selain disusun berderet, apalagi Siti? Sejajar. Sejajar. Masa? Ayo, selain berderet, rangkaian seri? Lampunya cuma 1, Bu. Kalau mati, ya mati semua. Ini bukan perkara lampunya, sayangku. Baterainya, Bu. Perkara arusnya, jalurnya ya, rangkaiannya cuma sejalur aja ya, tidak bercabang. Berarti rangkaiannya tidak bercabang. Jadi rangkaiannya searah aja ya, Bu, kalau seri. Tidak bercabang. Iya, betul. Oke, sekarang kelompok 2 silahkan yang mau tampil. Siapa ini? Kelompok 2. Aning adakah hari ini tadi? Ada ya? Aning bisakah membaca hasil laporannya Aning? Atau Siti aja sudah. Silahkan dibaca kesimpulannya. Iya, Bu. Kelompok kami ingin mempresentasikan fungsi komponen dalam rangkaian paralel. Alat dan bahan, baterai sebagai sumber daya listrik, kabel sebagai penghantar arus listrik, saklar memutus arus, bohlam mengubah energi listrik menjadi cahaya. Laporan percobaannya, nama percobaannya membuat rangkaian listrik sederhana secara paralel. Tujuan percobaan membuktikan rangkaian listrik sederhana secara paralel bisa berfungsi dengan baik. Lampu bisa menyala. Alat dan bahan, kabel 2 warna biru merah. Bohlam, 2 buah baterai, solasi, dudukan baterai, dudukan lampu, saklar dan kertas karton. Langkah-langkah cara membuat rangkaian listrik. Pertama, hubungkan ujung positif baterai 2 dengan ujung negatif baterai 1 dengan kabel listrik dalam kurung menempelkan kawat tembaga dalam kabel ke ujung-ujung baterai. Yang kedua, hubungan ujung positif baterai 1 dengan saklar listrik dengan kabel. Yang ketiga, hubungan ujung negatif saklar ke ujung positif lampu dengan kabel. Keempat, hubungan ujung positif lampu 1 dengan ujung positif lampu 2, lalu dilanjutkan ujung negatif lampu 2 ke ujung positif lampu 3.
Yang kelima, hubungan ujung negatif lampu 3 dengan ujung negatif baterai 2. Kesimpulannya, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang sejajar. Ya, disusun secara Gitu, sejajar. Bu. Ya, bagus. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Apakah ingin menambahi atau ada kekurangannya apa? Silahkan beri saran Pak bagaimana? Maulida? Jawabannya sudah lengkap, Bu. Kelompok 2. Sudah lengkap. Kalau Ya. kelebihan dari rangkaian paralel apa, Maulida? Saya Bisa disusun berjajar, Bu. Selain itu, siapa yang tahu? Kelebihan rangkaian paralel siapa yang tahu? Nurhalina tahu? Lampunya kalau mati satu masih bisa nyala yang satunya, Bu. Ya, Nggak mati semua. Ya, betul. Iya. Siti pintar nih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, anak-anak. Nanti dikumpulkan ya, kalau sudah selesai produknya atau rangkaiannya dikumpulkan ke Ibu. Kalau memang belum selesai, nanti Ibu bisa dikumpulkan ke pertemuan berikutnya ya. Karena tadi sudah berhasil nyala ya. Sudah berhasil nyala ya, tapi kalau memang masih ada yang kurang di isolasinya kurang rapi, kapan nanti bisa diperbaiki di rumah lagi ya. Oke. Ini tadi sudah ya, kita laporkan tadi. Ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apakah yang bisa kalian simpulkan? Bahwa rangkaian seri itu satu jalur aja, Bu. Sedangkan rangkaian paralel itu bercabang. Betul. Ya, siapa lagi mau menambahkan, Yana? Kalau rangkaian serinya mati satu, yang lain ikut mati, Bu. Kalau paralel, yang satu mati, lainnya masih hidup. Betul, Niken. Hebat. Selain IPA kan tadi ada yang lain sebelumnya, yaitu tentang teks eksplanasi. Apa kesimpulannya tentang teks eksplanasi? Ayo, siapa yang tahu? Yuni? Teks eksplanasi, teks yang bagaimana? Teks eksplanasi, teks yang menerangkan suatu proses, Bu. Proses apa, sayangku? Proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Ya, Contohnya betul. gejala alam, Bu. Atau teks ilmiah. Teks ilmiah. Ya, oke. Anak-anak, Ibu nanti akan share refleksi pembelajaran dan juga evaluasi di Google Classroom ya. Nanti Ibu kasih link kalian masuk seperti biasa di Google Classroom, baru kerjakan evaluasi dan juga apa tadi? Sampai Ibu ininya. Kalian kerjakan evaluasi dan juga refleksinya ya. Refleksi. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Setelah ini adalah pelajaran bahasa Inggris. Jadi, Ibu habis ini istirahat dulu ya. Setelah istirahat baru nanti ada pelajaran bahasa Inggris. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya stop. Terima kasih Bu Ike, Bu Sri, mohon tanggapannya. Baik Ibu Ari, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Kembali saya berikan aplaus untuk Ibu Ari. Ibu. Jadi keren sekali ya untuk pembelajarannya, mulai dari pembukaan, ada pendahuluan sudah sangat menarik sekali ya. Jadi anak-anak diajak untuk aktif dalam kegiatan. Tadi di awal, ini karena pertemuan kedua ya Bu? Pertama sih Bu, tapi pertama. Pembelajaran ketiga Bu, kan sudah ada 1, 2. Cuma di pagi hari awal pelajaran. Awal pembelajaran, cuman ini kan dibuka dengan presentasi tugas sebelumnya ya. Ya.
Dan di sini Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab, jadi tidak langsung menunjuk siapa gitu ya. Jadi menggali kepercayaan diri siswa untuk inisiatif menjawab. Nah, kemudian pada kegiatan yang praktek membuat rangkaian tadi juga mengecek masing-masing kelompok perkembangan untuk kinerjanya seperti apa. Itu pasti luar biasa dan siswa pasti akan merasa diperhatikan karena guru berkeliling untuk menanyakan perkembangan kerja mereka. Terima kasih, Bu. Untuk presentasi di sini juga sudah memfasilitasi kelompok lain untuk memberikan umpan balik. Jadi di sini tidak hanya interaksi dengan kelompok yang presentasi, tapi dengan siswa. Jadi kelasnya bisa hidup gitu ya, Ibu. Ibu. Nah, kalau dari saya cukup sih, luar biasa sekali, keren Ibu Ari. Terima kasih. Ibu Sri, mohon tanggapannya. Ari. Bu. Iya, Bu Ari. Ini gelap ya. Ruangannya gelap. Ya, untuk persepsi itu memang materinya itu ya, Bu Ari ya. Tematik, Bu. Bahasa Indonesia dengan IPA. Tematik ya. Iya. Ibu Ari kan tadi memperkenalkan orang-orang itu ya, penemu listrik ya. Ya. Itu di materinya memang ada. Ada, Bu. Ada Michael Faraday. Dijadikan persepsi itu kan masuk ke dalam materi. Kalau memang ada di dalam materi, dimasukkan di PowerPoint. Persepsi ini biasanya kita mengarahkan kepada siswa itu untuk berorientasi pada masalah. Jadi dimulai dari permasalahan. Misalnya kalau ini listrik, berarti misalnya Bu Ari bercerita tentang penerangan di rumah mereka. Apakah sudah ada listriknya apa belum, gitu kan? Baru diberikan gambaran kalau di rumah itu ada ruang tamu, ada kamar, ada dapur, dan masing-masing ruangan itu ada lampu ya. Lalu ketika kita menyalakan saklar itu bisa hidup semua gitu kan. Bagaimana ya cara membuat kok bisa seperti itu gitu kan. Jadi anak-anak itu diajak untuk orientasi kepada masalah, Ibu. Jadi kalau misalnya misalnya gini, bagaimana cara si toko ini bisa membuat listriknya gitu kan. Misalnya contoh begitu. Itu saran saya nanti ke depan kalau ada pembelajaran lagi gitu ya, kegiatan mengajar, usahakan ini orientasi terhadap masalah itu perlu ya di awal. Ya, Bu. Kalau untuk yang lain-lain sudah bagus Ibu Ari ya. Terima kasih, Ibu. Ya, itu aja. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf manggil aku. Saya stop recording.